Jadi ini modul komputer akuntansi jilid 1, yaitu untuk materi akuntansi perusahaan jasa yang minggu lalu sudah di-share dan kalian tentunya sudah pelajari berdasarkan daftar isi. Kita cek isi modulnya semua. Bab 1, di sini bab 1 pendahuluan, itu tinggal kalian baca tentang komputer akuntansi. Di dalamnya ada 9 aktivitas secara keseluruhan di komputer akuntansi perusahaan jasa. Tujuan dan kompetensi intinya silakan dibaca. Selanjutnya kita langsung saja ke pengerjaan. Nah, di sini apakah kamu dapat menyiapkan data awal? Apakah kamu dapat membuat daftar akun, menyesuaikan pajak, menginteri saldo awal, dan seterusnya? Pada akhirnya kamu semuanya harus bisa. Pembelajarannya, aktivitasnya ini adalah kegiatan belajar. Menyiapkan data awal. Kita mulai dari menyiapkan data awal. Yang pertama, menginstal program Mayob, menentukan menu untuk mengubah format tanggal dan simbol mata uang, menyesuaikan format tanggal dan mata uang, membuat file baru, mengecek informasi perusahaan. Menginstal program Mayob pada dasarnya adalah sama seperti menginstal aplikasi yang lainnya yang kalian semua punya, sama seperti menginstal aplikasi di handphone. Di sini program Mayobnya kamu mungkin belum punya. Biasanya saya sediakan sekaligus dengan modul, atau kalaupun tidak, karena kita biasa menggunakannya di lab AK, maka kita bisa langsung melakukan aktivitas pembelajaran, karena di lab akuntansi semua komputernya sudah terinstal program Mayob. Jadi untuk penginstalan sementara mungkin kita tidak praktekkan. Langkah-langkah penginstalan kamu boleh pelajari sendiri, semua ada di sana aktivitasnya. Untuk mengubah tanggal dan sebagainya pun itu sama. Tinggal klik control panel, pilih date, time, language, and regional option. Klik OK. Kita coba praktekkan. Kita cari di search control panel. Control panel. Ketemu ya control panel. Kita pilih control panel. Selanjutnya pilih date and time. Date and time. Ini kita pilih zonanya. Tanggalnya disesuaikan, kalau belum sesuai kita ganti. Kalau sudah kita OK. Selanjutnya time zone-nya kita pilih Jakarta, Hanoi, Bangkok, ini sama, kita pilih Jakarta. Oke. Kemudian kita pilih region. Kita sesuaikan menggunakan formatnya Indonesia, format Indonesia. Kemudian
tanggalnya DD MM YY, artinya date atau tanggal, kemudian month bulan, dan year tahun. Karena kalau tidak sesuai, karena kalau bukan Indonesia, biasanya ini yang baku di komputer itu selalu menggunakan format Amerika, MM DD YY. Jadi MM itu month dulu, bulan dulu, kemudian tanggal, kemudian tahun. Kalau kita sudah sesuaikan, nanti tidak akan merubah ke akuntingnya. Nah, di sini tanggalnya sudah sesuai. Administratifnya kita cek, ini juga sama ya, kita pilih Indonesia. Kalau sudah kita pilih Indonesia, kita sesuaikan, kita oke, maka nanti pada saat pengerjaan aplikasi Mayob itu akan sesuai dengan format Indonesia, tanggalnya, kemudian juga mata uangnya. Ketika kita menggunakan rupiah itu akan sesuai. Kalau tidak dirubah dulu seperti ini, maka nanti tanggalnya akan mengikuti format Amerika dan satuan mata uangnya pun akan menggunakan dolar. Jadi nanti kita bisa salah pada saat pengerjaannya. Ini kalau sudah kita close kontrol panelnya. Itu aktivitas yang barusan kita sudah praktekkan. Selanjutnya pembuatan file baru. Untuk pembuatan file baru, pertama aktifkan program Mayob. Klik Start Mayob Accounting Plus. Nah, kalau di sini tercatat Mayob Accounting Plus 18. Ada banyak seri Mayob. Saya biasa menggunakan seri Mayob versi 17. Kita punya versi 17, 18, 18 plus dan versi 24. Yang terbaru kita punya versi 24. Di Lab AK kita sudah ada semuanya, semua versi ada. Kita gunakan yang terbaru saja, versi 24. Tapi pada dasarnya apa sih bedanya versi-versi tersebut? Semua sama ya. Nah, ketika masuk ke Mayob, pilih Mayob, nanti akan muncul create pada tampilan menu awal seperti ini. Pilih create pada tampilan menu awal untuk membuat data awal, maka kita pilihnya create. Nanti saya akan praktekkan, ini yang ada di modul dulu. Kemudian nanti pilih next, tahap berikutnya, kemudian ketikkan identitas perusahaannya. Kalau sudahnya di next akan muncul seperti ini, misalnya ini Renata Interior Designer, Pertokoan Pamulang Square, Blok B1 17 dan seterusnya ya. Nomor telepon, kemudian email, semua data yang ada di buku, yaitu yang ada di soal, kita ketikkan di sini identitasnya. Selanjutnya di next akan muncul periode akuntansi. Periode akuntansinya kita isi sesuai soal, di situ tahunnya 2013. Pilih last month. Last month itu last month itu bulan terakhir, bulan terakhirnya Desember. Dan conversion month adalah bulan awal transaksi. Bulan transaksi di soalnya adalah bulan Januari. Kita masukkan Januari dan number of accounting periods-nya 12. Setelahnya kita boleh next. Kalau sudah di next akan masuk ke selanjutnya konfirmasinya. Ini di sini ada build your account list. Build your account list ini untuk nanti pembuatan daftar akun. Pembuatan daftar akun ada 3 pilihan. I would like to start with one of the list provided by Mayob Accounting. Pilihan pertama artinya kita akan membuat daftar akun memulai dengan mengikuti list yang sudah ada di Mayob. Kalau yang kedua, I would like to import list of accounts provided by my account and then creating my company file. Ini apabila kita sudah pernah punya daftar akun sebelumnya, maka kita mengimport data. Itu pilih yang kedua. Kalau yang ketiga, I would like to build my own account list once I begin using Mayob. Artinya kita akan memulai membuat daftar akun sendiri. Nah, biasanya saya memilih yang ketiga. Kita klik yang ketiga. Nah, kalau memilih yang ketiga itu artinya kita membuat sendiri sesuai dengan yang ada di
Selanjutnya kita pilih change, kita save datanya, misalnya di data D disimpan dengan nama kamu dan kelas misalnya. Nah, kalau sudah kita save, itu dia, dan selanjutnya nanti akan masuk ke command center. Itu adalah langkah-langkah pengerjaan MyYob yang ada di modul. Sekarang kita coba praktekkan. Pertama, kita pilih start, kita cari file MyYob-nya, atau apabila komputer kita sudah terinstall, maka MyYob-nya akan ada di sini. Nah, ini akun MyYob. Ini ada yang MyYob Accounting plus 18, ada yang MyYob Accounting versi 17, ada yang MyYob Accounting versi 24. Kita pakai atau kita coba yang terbaru saja, Accounting versi 24. Double klik. Mudah ya caranya, langsung di double klik saja MyYob-nya. Terus MyYob Accounting Application File. Yes. Kita buka. Nah, sama tampilannya dengan yang tadi di modul ya. Kita memulai dengan cara create. Untuk membuat data awal, kita pilih create. Kita klik. Selanjutnya akan muncul keterangan seperti ini, bla bla bla, itu dibaca saja. Kita next. Selanjutnya di sini, nah ini diisi tadi namanya, misalnya nama perusahaannya Renata. Tadi namanya itu ya, kemudian nomor perusahaannya berapa, alamatnya di mana, itu diisi, nomor telepon diisi, fax dan emailnya diisi sesuai dengan yang ada di soal. Ini saya baru mencontohkan, saya tidak isi dulu, pokoknya caranya seperti itu, diisi semua keterangannya. Kalau sudah, kita next. Nah, sama seperti tadi, muncul periode akuntansi. Di sini kalau tidak dirubah current financial year itu adalah tahun ini, tahun berjalan. Jadi harus kita ganti sesuai soal. Misalnya yang tadi soalnya tahun 2013, kita isi 2013. Last month itu bulan terakhir, itu sudah pasti Desember. Kalau conversion month-nya itu, nah ini biasanya tahun berjalan, bulan berjalan. Misalnya bulan sekarang Agustus, otomatis ini terisinya Agustus. Kita isi dengan Januari karena yang ada di soal itu Januari mulainya. Number of accounting periods-nya 12. 1 tahun itu 12 bulan. Oke, kita next. Selanjutnya, please confirm your accounting information. Ini hanya konfirmasi. Sudah ya, kita oke. Kalau sudah benar informasinya, your financial year is January 1, 2013. Jadi periode akuntansinya 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013. Oke, ini sudah benar, kita next. Build your account list-nya, ini yang tadi saya katakan, kita ada 3 pilihan. Biasakan kita memilih yang kalau saya biasanya memilih yang ketiga. Kalau yang pertama itu artinya kita akan mengikuti atau menggunakan daftar akun yang sudah ada di MyYob. Kalau yang kedua, kita akan mengimport daftar akun yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, ini kan data awal ya, kita baru, jadi kita belum punya sebelumnya, maka kita pilih yang ketiga. I would like to build my own account list. Kita akan membuat sendiri daftar akunnya untuk memulai menggunakan MyYob Accounting. Oke, kita next. Kalau udah di next, kita change itu untuk nge-save data kita di mana. Kita save-nya misalnya di data D. Di data D, kamu bikin folder deh. Kamu misalnya buat folder, new folder, namanya 11 AKL titik ya, misalnya 11 AKL 4, kamu tulis 11 AKL 4, kalau 11 AKL 1 tulis 11 AKL 1, dan seterusnya. Kita buka foldernya. Di dalam folder tentu saja masih kosong. Nah, ini di sini kamu bikin folder lagi biasanya. Kasih nama, misalnya nama kamu
Nah, buka lagi folder Lela. Ini Renata Interior Designer, nama filenya jangan dirubah. Jadi ada posisi di data D 11 AKL Lela. Misalnya 11 AKL berapa ya? Terus Lela. Nah, si Renata Interior Designer ini baru di save di sini. Maka akan muncul begini, yuk create your company filenya adalah ada di data D 11 AKL Lela Renata Interior Designer. Kalau sudah oke, ini berarti sudah selesai di save datanya. Kita next, otomatis akan merekam dan kita congratulations, thank you for becoming an Mayob customer. Artinya kita sudah selesai, kita sudah masuk ke dalam Mayob dan apapun nanti yang akan kita kerjakan di sini akan secara otomatis tersimpan oleh sistem. Kita bisa masuk ke setup assistant atau command center. Kita coba ke command center. Di command center akan muncul tampilan Mayob seperti ini. Nah, Mayob ini kita bisa fullkan. Nah, tampilan fullnya begini untuk Mayob. Jadi ada modul akun, banking, sales, purchase, inventory, card file. Ada 6 modul di dalam Mayob versi 24. Tugasnya adalah kamu pahami langkah-langkah tadi. Langkah-langkah yang sudah saya praktekkan cara membuat data awal perusahaan di dalam Mayob. Ini mau perusahaan jasa, perusahaan dagang, perusahaan manufaktur, membuat data awal caranya sama. Untuk modul-modul yang ada di sini, akun banking, sales, purchase, inventory, dan card file, silahkan kamu buat apa saja fungsi-fungsi dari modul ini. Akun, ini fungsinya untuk apa, banking, untuk apa, sales, purchase, inventory, dan card file. Tugasnya dibuat dan nanti dikirimkan ke dalam classroom. Oke? Cukup untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.